rumah saya. Nah, akhirnya saya bilang, kenapa nggak ada yang laporin ke polisi? Ya karena saya sudah di sini, nggak bisa dilaporin kan. Makanya saya bilang, loh tiba-tiba bisa ada yang laporin PSI. Oh iya, karena dia punya akses. Kalau enggak, perkataan saya bukan hate speech. Kecuali wartawan membuatnya jadi hate speech. Jadilah saya penistaan agama. Tapi aslinya kan bukan. Aslinya saya adalah apologia dan suara kritik kenabian. Boleh nggak? Boleh. Karena saya tidak pernah membenci orang Islam. Saya selalu menghimbau, kasih makan orang Islam. Kasih makan mereka. Kalau gereja tidak kasih makan mereka, nanti mereka dikasih makan sama Habib Rizik. Mereka bikin ulah. Dihasut, Pak. Orang yang lapar akan mudah dihasut. Perut yang kenyang tidak mudah dihasut. Saya suruh teman-teman, ayo kasih makan. Saya di sini. Tinggalkan gereja yang pakai jam Rolex, tinggalkan gereja yang pakai mobil Alphard, yang pendetanya kaya-kaya, yang pendetanya hedonisme. Tinggalkan yang gereja-gereja yang tidak melakukan diakonia dan marturia. Pergilah ke gereja-gereja yang diakonia marturia dan bagikan makanan itu kepada semua orang tanpa bawa embel-embel atribut gereja. Setiap hari saya ngomong ini, tidak ada satupun yang dikutip sama wartawan, Pak. Cuman jawab apa saja. Yang lain nggak ada yang ngutip. Kan gila, Pak. Itulah hate speech, Pak. Dan kemudian terjadilah yang seperti ini. Ya itulah terjadi, Pak. Nah, makanya kutiplah Indonesia ini, belajarlah mendengar seperti Shrek. Ya, saya kasih gambarnya Shrek kan kemarin kan, kupingnya panjang. Dengar yang benar, baru ngomong belakangan. Orang beragama itu taunya dikit, ya, ngertinya apa, taunya dikit, tapi merasa lebih tahu dari Tuhan. Iya kan? Loh, cuma tahu cuma sepotong. Dia nggak tahu apakah saya membenci orang Islam. Nggak, saya suruh kasih makan orang Islam. Saya kasih makan. Kenapa? Kalau nggak dikasih makan, mereka dikasih makan sama Habib Rizik. Disuruh bikin aneh-aneh nanti. Disuruh bikin khilafah segala macam. Nah, ketika saya mau kasih. Jadi saya tidak pernah menantang Polri. Saya menantang umat Islam yang bisa ngelaporin saya. Dan saya tidak melakukan penistaan agama dan tidak melakukan penghujatan. Kalau si Husin Alwi Syihab itu bisa melaporkan saya, justru ketahuan bahwa dialah kadrun yang sesungguhnya, dialah agen khilafah, antek khilafah, ya kan? Karena dia berusaha mengacaukan, dia sengaja, itu pancingan. Saya kan cuma kasih pancingan doang, kasih klik, kasih bait. Mereka makan umpannya kan? Sekarang kan kelihatan kebongkar semua, mulai kelihatan tuh makan umpan saya. Terus kemudian teman-teman banyak memotong satu bagian saja tanpa investigasi. Sudah saya komplain tadi, makanya saya minta hak jawab. Kemudian tadi ya, pers membuat kekacauan di Indonesia, bukan saya. Jadi yang melakukan kekacauan adalah pers, bukan saya. Kecuali Jawa Pos dan Detik, mereka berimbang sekali. Mereka benar-benar tanya ke saya dulu, terus mereka juga ngambil dari Jawa Pos. Tetapi yang lain-lain, mereka lah yang harus dituntut sebagai hate speech dan pembuat kekacauan, karena mengutip hanya sebagian. Setelah seminggu baru ada baru nih, TV One, baru hari ini TV One tadi ya, nanti baru tayang hari Senin jam 9 dengan TV One. Baru Bapak baru masuk. Itulah yang namanya hate speech, Pak. Bukan saya, Pak, tapi kalian semua yang hate speech. Kemudian, tadi satu lagi, jangan sekali-kali cerita masalah suaka-suaka di tempat umum, Pak. Sebabnya itu orang-orang itu kacau sekali. Iya, nanti semua orang akan mengcopy cara itu dan melakukannya di Indonesia, lalu dia kabur. Itu bahaya sekali. Nggak boleh bilang itu kan sebenarnya kan apa ya? Masa nggak tahu sih itu rahasia negara? Ya kan? Itu saya kok rada kurang pas ya sama teman-teman itu ngomong seperti itu di muka publik begitu. Nah, itu hati-hati. Itu jadi bumerang buat kalian semua loh. Sudah mulai ada yang WhatsApp ke saya loh, itu masuk ke saya. Diajarin tips-tipsnya, wah segala macam. Emang saya bikin begitu? Itu kenapa? Karena Denny Siregar yang menggiring. Salah Denny Siregar. Wah, ilmu makanya kenapa Denny Siregar nggak berani ngomong sama saya, ketemu sama saya? Malah dia membuat fitnah kan? Akhirnya kan wartawan Denny Siregar, Eko Kuntadi kan membuat fitnah. Ade Armando membuat fitnah buat saya akhirnya kan? Gitu Pak. Oke Pak, silakan lanjut Pak. Ini sebelum. Ya Pak, saya nggak mau ganggu lagi lama karena sudah 1 jam, Bapak takutnya ingin terus. Tenang Pak, kita sampai jam 1 Pak. Sementara YouTube makin panas, sekarang live view-nya sudah 7.000 Pak. Wih, banyak sekali. Iya, saya kalau live selalu banyak Pak. Iya. Ya mungkin ini penutup, kalau Bapak ingin menyampaikan sesuatu hal, kita berusaha berimbang, ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan juga di email. Silahkan Bapak menyampaikan apa terkait dengan hal-hal yang kemarin sempat viral, terutama tentang tuduhan-tuduhan terhadap Bapak.
Jadi begini, Indonesia harusnya belajar mendengar, bukan dari tempat-tempat hoax. Belajar kalau apa-apa itu tanya ke orangnya. Saya setiap hari nge-zoom di sini, ya belajar tanya. Ketika ada orang yang aneh, yang berbeda dengan Anda, jangan langsung dibilang penistaan atau dimusuhi. Bukankah Bhinneka Tunggal Ika itu artinya kita biasa dengan berbeda-beda tetapi bisa satu. Tetapi kalau ini kan namanya Anda memaksa kita untuk tidak berbeda supaya bisa bersatu. Tangkaplah pesan dari suara kenabian saya. Tangkaplah pesan ini, suara kenabian ini. Tangkap. Mengapa saya berbicara dengan keras? Kalau saya nggak bicara dengan keras, siapa yang mau dengar? Lagi pula, siapa yang membuat saya, yang memberi saya 1 juta toa sekarang? Kan wartawan. Kalian semua yang ngasih saya toa kan. Coba kalau kalian nggak ngapa-ngapain saya, ya udah nggak didengar juga toh. Tetapi akhirnya suara saya yang keras ini, walaupun saya harus mengorbankan diri saya sendiri. Ya, saya tadinya khawatir setengah mati, tapi setelah saya dapat wahyu saya baru sadar ternyata Polri bermaksud baik. Ya, tadinya saya khawatir setengah mati, Pak. Khawatir setengah mati, saya yakin. Makanya saya tiap hari ngesum, Pak. Nah, ngesum pun saya serba salah juga. Tampil terus dikira nantang, nggak tampil dikira kabur. Tetapi saya butuh update kepada keluarga saya masih baik-baik saja. Nah, suara kenabian ini didengarkan, nah, teman-teman. Hari ini semua, ya cintailah Indonesia. Sekarang saya nggak bisa pulang ke Indonesia. Bahkan keluarga saya meninggal pun saya nggak bisa pulang. Itu harga yang harus saya bayar. Saya tidak mungkin masyarakat Indonesia banyak yang bisa mengampuni saya dan menerima setelah mengerti pesan ini. Mungkin pemerintah bisa mengampuni secara hukum, tetapi tetap ada orang-orang yang pendek akal dan yang beragama, ilmunya tinggi, tapi pemahaman ketuhanannya rendah. Tetap ada, sehingga saya tidak bisa. Itu harganya saya yang harus saya bayar. Kalau Anda bilang saya pengkhianat, komunis, saya sudah katakan berkali-kali ya bahwa keluarga saya dulu anti dengan Partai Komunis Cina. Kami lari ke Indonesia dulu, nenek moyang saya karena lari dari Partai Komunis Cina. Ayah saya pun berseberangan dengan PKI. Justru PKI itu berasal dari Islam-Islam yang saleh, toh santri-santri yang saleh, bukan dari pendeta-pendeta Kristen. Jadi saya kira itulah Pak, yang harus dimengerti Indonesia, belajar berbineka yang benar. Tolong Gus Yakut, ya, kenapa saya kasih foto Anda telanjang? Karena Anda ternyata hanya retorika belaka. GKI Yasmin, Anda sudah hampir 6 bulan, GKI Yasmin masih mangkrak, padahal konstitusional loh, izinnya sudah lengkap. Ya, KKPP Jombang malah ditutup. Ya kan? Persekusi terhadap gereja-gereja masih marak terjadi. NU katanya moderat, Banser katanya moderat, Gus Yakut katanya pemimpinnya Banser. Iya, pemimpin Banser moderatnya cuma kalau lagi Natal. Tetapi ketika gereja ditutup, HKBP Jombang ditutup, Jombang itu kan sarangnya NU. Mana tuh bansernya? Nggak ada tuh. Tetap aja ditutup. Gereja-gereja ditutup semua ya. Yang kemarin yang di Bekasi, yang di Tangerang, di mana-mana ditutup semua. Mana banser? Di Cilegon sampai hari ini belum ada gereja. Mana banser? Nggak ada. Apakah moderat? Hei pendeta-pendeta, janganlah kau mau ditipu, dihipnotis dengan ayat-ayat Alkitab yang dibacakan oleh Gus Yakut. Itu hanya cara dia untuk menghipnotis, tebar pesona sama kamu, dan kamu kesengsem langsung. Yang penting prakteknya mana? Nggak ada. Makanya saya kasih foto Gus Yakut telanjang, artinya saya telanjang ini, Menteri Agama. Dan saya menantang Gus Yakut ya, untuk berdiskusi tentang agama. Saya tantang Ketua MUI Anwar Abbas untuk berdiskusi dengan saya tentang agama. Saya tantang itu si Pak Robikun berdiskusi dengan saya tentang agama. Jangan bilang saya lari tanggung jawab. Saya tidak pernah lari dari tanggung jawab. Yang berlaku di saya hari ini ada hukum Eropa. Sehingga saya tidak pernah lari. Saya tidak pernah lari. Ya, polisi tahu persis saya tidak pernah lari dari tanggung jawab. Yang saya buat di sini adalah untuk seluruh dunia, bukan cuma untuk negara Indonesia saja. Makanya saya selalu memberi salam apa? Shalom Indonesia, Shalom Om Swastiastu, itu baru kemarin ya. Shalom, Rahayu Indonesia, Eropa, yang ada di Amerika, di Afrika, semua yang berbahasa Indonesia. Emang cuma orang Indonesia doang yang bisa bahasa Indonesia? Tetapi kenapa yang bereaksi cuma yang ada di negara Indonesia? Karena
ilmu agamanya tinggi, pemahaman Tuhannya cetek. Jadi saya menantang Anda, Pak Robikun, Pak Anwar Abbas, dan Pak Gus Yakut, debat tentang agama dengan saya. Jangan menghindar. Belajar, ajari. Indonesia sudah berdiri sejak tahun 70, sudah 70 tahun lebih, sejak tahun 1945. Tetapi para ulama ini gagal mengajarkan Tuhan yang benar kepada umatnya. Artinya Pancasila gagal. Dan saya, Joseph Paul Zhang, Nabi ke-26, saya menggugat Pancasila dan menggugat Indonesia. Demikian, Pak. Oke, Pak Paul. Saya terima kasih waktunya hari ini dan sudah banyak Bapak bercerita, menjawab juga apa yang sudah saya tanyakan tadi. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Paul. Ya. Keluarga juga sehat dan bisa tidur dengan pulas, Pak. Kalau ya, haleluya. Baik Pak, gitu ya. Terima kasih buat Metro TV. Saya mohon pamit, Pak. Luar biasa buat Mas Andi Metro TV, luar biasa sekali. Semoga interview ini bisa jadi berkat buat Indonesia dan menenangkan semua rakyat Indonesia. Tuhan Yesus memberkati Pak Andi. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Oke, haleluya saudara-saudara semua, sekarang sudah bisa nyalakan zoom-nya masing-masing,